Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Bincang Santai yang pada kali ini kita ditemenin lagi sama dua bersaudara Ustadz nih. Siapa beliau? Kita coba dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Masya Allah. Nah ini beliau Ustadz Ridwan Marikar dan ini Ustadz Lutfi Marikar. Insya Allah dua bersaudara. Sebenarnya ada tiga sih. Satunya lagi mengejar lagi doktoral insya Allah di Madinah, dan beliau insya Allah akan melanjutkan lagi di Madinah, dan beliau saat ini lagi program S1, betul ya? Iya. Insya Allah sudah lagi lulus. Mudah-mudahan cepat datang lulus nih. Iya, insya Allah. Amin. Baik, ini menjelang hari raya, kita akan bahas suatu fenomena nih, di mana sebagian kita mungkin yang bekerja dapat cuan, fulus, nukut, apa lagi? Gitu. Artinya THR kan, dapat THR dari perusahaan. Nah, kebiasaan kita ketika hari raya dapat THR, belanja nih, tek, kita lupa bahwa ada yang harus kita tunaikan. Apa itu? Yaitu hutang. Ya kan? Hutang. Nah, teman-teman kita atau orang-orang kita ini, mereka lupa. Seolah-olah hutang nggak ada. Mereka sibuk belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Nah, dari sisi pandangan syariat itu seperti apa? Apakah kita ketika menerima THR kita dahulukan kepentingan kita, keperluan kita, terus hutangnya dibayar kapan-kapan aja, atau bagaimana? Sebelumnya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, sebelumnya memang sebentar lagi nih, kebanyakan dari kita, terutama orang-orang yang bergelut di dunia wirausaha lah ya, bekerja di kantor dan lain sebagainya. Insya Allah sebentar lagi mereka akan menerima yang namanya tadi Anda bilang cuan, gaji ke-13 THR, tunjangan hari raya ya kan. Insya Allah, yang mana ini ya mungkin bisa dibilang tidak sedikit lah ya kan. Banyak dari kalangan kita ya, orang-orang kita, dan itu termasuk mungkin sudah biasa di Indonesia kan, gaji ke-13 ini. Nah cuman yang tadi seperti yang Antum bilang ini, banyak orang yang lupa sama kewajibannya. Ya, lupa dengan kewajiban, malah mendahulukan hal-hal yang mubah, dan itu maksudnya bisa ditunda lah gitu. Sedangkan namanya hutang ini adalah kewajiban. Nah, berarti di sini hutangnya dulu dibayar, baru keperluan pribadi gitu ya? Iya, harus kayak gitu. Pertama yang harus kita tunaikan adalah hutang dulu. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, bahwasanya dosa orang yang berhutang itu tidak akan terampuni walaupun ia mati syahid. Itu orang hutang. Iya. Saking kerasnya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, yughfar lisyahid kullu dzanbin illa dain. Ya, jadi diampuni segala dosanya orang yang mati syahid kecuali satu, hutang. Ya Allah. Berarti kalau misalnya berjuang di jalan Allah, artinya berperan di jalan Allah, terus dia punya hutang, itu masih belum. Iya. Ya, jadi udah tahu lah kita ya, namanya orang mati syahid ya. Mati syahid itu insya Allah udah pasti dah jaminannya surga. Tapi dia belum bisa masuk surga, belum diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa apa? Dosa hutang. Berarti muamalah nih kan? Ini muamalah manas. Ya Allah. Bermuamalah lah sama manusia kan. Karena di hadis lain juga yang dibawakan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, jiwa seorang muslim ini masih bergantung ya dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Jadi dia meninggal nih, kalau dia masih punya hutang, masih gantung nih dia. Sampai dilunasin hutangnya. Kalau sudah mati duluan gimana? Kalau sudah mati duluan gimana? Hutangnya belum terbayar? Nah, itu akan diambil dari kebaikannya dia nanti. Enggak, maksudnya keluarganya berarti yang harus. Oh iya. Itu benar. Ya. Jadi ahli warisnya lah, mungkin keluarga-keluarganya nanti itu yang harus menyelesaikan hutangnya. Karena yang kasihan nanti si mayit. Si mayit ini yang kasihan nantinya di alam akhirat. Iya, di akhirat nanti kasihan si mayit ini. Udah mau masuk surga, tunggu dulu bentar. Iya. Utang dulu. Iya, betul. Itulah. Bahaya hutangnya kan, kebanyakan orang sekarang ini kan kalau mau minjem utang aja, wajahnya ngemisnya masya Allah. Tinggal ditagih. Pasti tagih lebih kejam dari macan. Iya benar.
Karena seperti itulah ketika hutang itu kan. Sampai Rasulullah SAW sendiri selalu berdoa ketika sholat itu untuk apa? Terhindar dari hutang. Masya Allah. Itu ketika sholat. Sampai doanya gimana tuh? Doanya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan banyak hutang. La ilaha illallah. Waliyadzubillah, semoga Allah SWT jaga kita dari yang namanya hutang ya. Seperti itu karena keras. Bahkan saking bahayanya hutang ini, Rasulullah SAW pernah hampir tidak mensolati sahabatnya yang meninggal. Karena beliau masih punya hutang. Iya, karena sahabat ini masih punya hutang. Sampai ada sahabat yang lain yang bilang, ana yang akan melunasi hutangnya Rasulullah. Akhirnya baru disolatin sama Rasulullah. Itu berarti memang agungnya tentang masalah ini loh, penting banget. Jadi nggak bisa diremehin. Juga aneh dengar ketika seorang berhutang itu akan bikin kemaksiatan baru, misal berbohong. Iya, Betul kan ya? Betul. Itu ada hadisnya. Kita cari orang mana? Nanti banyak lah. Ketika orang berhutang pasti akan berbohong. Bohong di awal, nanti akan ketutupan lagi. Oh, ternyata begini, bohong lagi. Selalu kebohongan itu akan menutupi kebohongan yang lain ketika orang berhutang. Banyak juga sih kalau kita bilang sangat tidak nikmat lah orang-orang, waliyadzubillah ya, semoga Allah jaga kita. Orang yang berhutang ini nggak nyaman hidupnya, mau ketemu takut. Iya ya, betul ya. Iya. Tapi ada juga orang yang mohon maaf ya, muka tebel. Muka tembok. Iya, muka tembok lah. Udah, masya Allah, ketika di awal dia mau utang, masya Allah baiknya orang ini. Jika kita mungkin ya, ada orang yang mau menagih, kita yang diutangi, kita kayak ngemis-ngemis meminta uang kita, hak kita gitu kan. Ada beneran itu? Dan itu banyak itu. Dan waliyadzubillah, ini sangat tercela dan dosa besar. Orang yang menunda-nunda dalam membayar hutang. Menunda bayar hutang pun dicela ya? Iya, orang yang matlul ghani zulmun, kata Nabi SAW. Orang kaya yang dia menunda-nunda bayar hutang, itu ada kezaliman. Dia punya uang, kayak tadi kata antum, dapat THR. Persis nih. Dia punya THR, punya uang. Tapi dibeliin yang lain, di baju lah. Padahal bajunya masih ada. Iya benar. Atau mungkin beli yang lain lah, beli mobil, beli HP, beli tas. Iya, beli hal-hal yang sifatnya biasa gitu ya. Dan itu bisa ditunda gitu loh. Bukan karena bukan dalam keadaan darurat ya. Soalnya kalau emang dia nggak punya pakaian, oke. Tapi kan pakaian insya Allah ada lah semua dari kita kan. Sedangkan ini hal yang wajib yang harus ditunaikan segera. Banyakan orang kan gara-gara gengsi aja. Bener ya, karena gengsi mungkin. Terus pengen terlihat wah di masyarakat. Beli sepatu lah, beli tas lah. Bahkan ada nih mungkin orang-orang yang mereka sebelum lebaran berhutang. Berhutang dalam artian gini, beli mobil baru nih, dibawa pulang, kan kelihatan uang nih. Nanti balik lagi. Mudik apa pulang kampung nih? Dua-duanya. Dibawa ya. Gohong. Yeah. Baliknya mobilnya diambil, fadol silakan gitu. Itu ada fenomena. Gitu ya? Ada. Mereka beli cuman bayar DP berapa? Sekarang kan DP-nya ya murah kan. Dapat mobil bawa pulang, baliknya bisa bayar, bawa ambil. Biar. Ada. Ngeri kan? Ngeri. Jadi hanya karena gengsi, hanya ingin. Dan mereka menggampangkan, memudahkan hal yang sebenarnya ini sangat berbahaya gitu loh. Karena kan ya itu yang tadi Rasulullah SAW sendiri bilang, Rasulullah sendiri tidak mau menyolati orang yang berhutang. Seperti itu, makanya janganlah kita bergampang-gampang lah, bermudah-mudah untuk berhutang. Bahkan ada ancaman lain ya bagi orang-orang yang berhutang, namun dia memang niat nggak bayar ya. Hutang tapi niat nggak bayar. Ada. Iya. Kata Nabi Muhammad SAW, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia ingin menghancurkan, dia niat untuk menghancurkan harta tersebut, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Kan namanya orang ngutang, dia nggak niat bayar kan sama dengan dia mau menghancurkan ya kan, bikin orang itu ini kan, tapi dia akan dihancurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Berat memang ya. Berat. Memang harus ditunaikan segera hutangnya, baru setelah itu keperluan pribadi bebas lah. Nah ini mungkin terakhir pesan antum berdua nih kepada masyarakat kita, terutama kepada yang masih punya hutang atau yang masih menggampangkan bayar nanti aja deh, padahal duit sudah ada, nanti aja deh, padahal duit sudah ada. Nah, silakan. Ya, kalau pesan anak pribadi ya, insya Allah yang pertama adalah untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersegeralah untuk melunasi hutang. Ya, ketika kita memiliki kemampuan, kemudahan rezeki, bismillah dicicil pelan-pelan untuk melunasi hutang. Karena jangan sampai kita termasuk golongan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya ketika kita berhutang. Nah itu mungkin sedikit pesan dari anak, karena hutang ini sendiri Rasulullah mengatakan termasuk bisa dihukumi sebagai pencuri. Waliyadzubillah, dan semoga Allah SWT menjaga kita semua dari buruknya hutang ini sendiri. Kalau pesan anak ya, bagi orang yang dia nggak punya kepentingan, kebutuhan yang benar-benar mendesak, sebaiknya jangan hutang ya. Jadi ana ingat sama pesan Abah ana Allahyarhamu, kalau kita punya uang kita beli, kalau nggak ada ya sudah nggak usah. Sabar, kita minta sama Allah ya, kita minta sama Allah, nanti dikasih jalan keluar insya Allah. Dan adapun bagi orang yang berhutang, ada hadis yang yang insya Allah membahagiakan orang yang ingin membayar hutang lah. Hadis ini dari Ibnu Majah dalam sunannya membawakan dalam bab siapa saja yang memiliki hutang dan dia berniat melunasinya. Lalu beliau membawakan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah yang artinya aja langsung ya anak baca. Dulu Maimunah ingin berhutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu, ya, jangan lunasi hutangnya. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah. Lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutangnya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut. Ya, jadi kita minjem ini ya niatlah untuk melunasi, jangan menggampang-gampangkan. Intinya niat kita harus, saya minjam nih utang misalnya 100.000 harus dikembalikan. Niatnya harus dikembalikan kan. Sebisa mungkin mudah-mudahan segera bisa membayar. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi perkara hutang berat ya. Berat, tapi nggak tahu kenapa orang-orang kita ini terlalu menggampangkan masalah hutang. Bahkan ketika mereka terima THR, bukan hutang yang dibayarin, tapi beli belanja ini belanja itu, padahal itu bisa dibeli kapan hari gitu loh. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan semoga orang-orang yang berhutang bisa melunasi hutangnya secepatnya, karena ketika seorang sudah mendapatkan hutangan gitu kan, masalah senang gitu kan, hutang udah dibayar, Masya Allah gitu. Doanya suatu kebahagiaan kan. Baik, pemirsa, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua ustadz muda kita tentang bagaimana bahayanya berhutang dan ancamannya juga. Barakallahu fikum. Semoga apa yang mereka sampaikan, beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Dan kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.